Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sedulur semuanya? Semoga sedulur selalu sehat, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini mari kita dengarkan penjelasan Kiai tentang pentingnya sanad dan guru pembimbing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Maaf Kiai, saya mau tanya, apakah penting sanad dan guru pembimbing dalam beramaliyah Kiai? Pentingnya sanad dan guru pembimbing walau dalam hal zikir, kelihatannya sepele, wong zikir saja kok repot, asal zikir saja, ya ndak bisa seperti itu, sebab itu berhubungan dengan ruhani, ruh kita, pintu penghubung antara manusia dengan Allah, sang pemberi power dan kekuatan. Jika salah, bukan saja bisa menjadikan kita tidak mendapat manfaat apa-apa, malah kalau salah sambung bisa-bisa bukan menyambung kepada Allah, tapi nyambungnya malah kepada syaitan. Ya orang kayak bikin sambungan paralon saja, di samping harus benar sambungannya, juga harus tepat dan benar arah yang disambungkan, maunya nyambung ke sumur, malah keliru nyambungnya ke sepiteng penyimpan tinja, pas dinyalakan sanyo, kok yang keluar tinja, makin lama dinyalakan akan makin banyak tinja yang keluar, kalau gak dibetulkan jelas di samping tak bermanfaat, malah akan bikin bau, juga ndak akan bersih mandi dengan tinja walau mandinya 100 tahun, dan dengan tinja setangki mobil tiap hari, artinya jika salah sambungnya, endak benar caranya, bukan malah bermanfaat, tapi malah akan makin memperburuk diri, harusnya zikir itu menjadikan diri tenang malah jadi pemarah, dikuasai jin, semua jalur hidup gagal, dan hidup makin sengsara, ya bagaimana tidak sengsara, seperti kereta tak lewat jalur kereta, malah lewat atas gunung, nyebur sungai, berenang di laut, masuk tanah, bukannya akan sampai tujuan malah mati tergencet bumi. Maaf Kiai, apa pentingnya sanad torekoh dalam perjalanan rohani? Sangat penting, ibaratnya antara jasad dan nyawa. Yang disebut jasadnya adalah amaliyahnya, sedangkan yang disebutkan nyawa adalah sanadnya. Sepintas secara jasad, akan terlihat sama bahasan, riadah, amalan dan zikirnya, namun bagi yang tahu sesungguhnya tidak sama. Bagi yang tidak bersanad, maka riadahnya tak sampai ada daya strumnya sehingga tidak mampu menghidupkan, menyalakan cahaya ilahi dalam hatinya. Dan, berbeda dengan yang bersanad, riadahnya penuh dengan daya untuk menyalakan cahaya Tuhan dalam dirinya. Karena dengan sanad yang jelas, maka laduni akan mudah didapatkan, dan basyirohnya akan terbuka hijabnya akan Tuhannya. Dengan demikian ilmu tanpa sanad, tidak akan mampu mendapatkan ilmu laduni, sir, karena sir hanya mampu mengalir dari guru ke guru, hingga ke Rasulullah, azan saja ada sanadnya, apalagi jalan rohani yang tidak mudah diketahui kadar dan bentuknya, kecuali para ahlinya. Jadi, apabila seorang pejalan hanya melihat lahirnya dari sebuah amalan, maka ia akan mudah tertipu oleh khayalinya sendiri. Namun bila ia memelihara sanadnya maka ia akan mudah terbimbing untuk mencapai kesempurnaan rohaninya. Toreko itu jalan menuju Allah, yang punya sanad atau sandaran ilmu yang bersambung dari Nabi Muhammad SAW, jadi ada ketersambungan guru sampai kepada Nabi, itulah keunggulannya, sebab jika diumpamakan amaliyah, paralon itu sambungan guru, dan pompa air yang menyala itu diumpamakan amalan kita. Jika dari pompa air itu tak menyambung kepada sumur, sumur itu umpama Nabi, dan sumber air itu fadilah dan anugerah Allah. Jika kita punya amaliyah, tapi tidak menyambung pada Nabi, itu seperti sanyo yang kita nyalakan siang malam, kita amalkan siang malam tapi tidak menyambung ke sumur, maka sekalipun kita amalkan siang malam maka tidak akan keluar airnya, artinya fadilah Allah tak akan keluar, sebab tidak menyambung ke sumur. Lalu Syamsul Ma'arif itu tak ada menyambung sanad dari Nabi, maka tidak ada fadilah Allah akan keluar. Jadi pentingnya sanad ilmu, juga menentukan hasil pencapaian yang diraih. Kiai ulama belum tentu mursyid, wali juga belum tentu mursyid, tapi mursyid sudah pasti wali, bahkan mursyid yang asli itu sebenarnya diangkat oleh Allah bukan manusia. Salah satu tanda dia seorang mursyid itu adalah menjadi rajanya alam gaib, rajanya para wali. Adapun manusia yang mengaku-aku seorang mursyid itu sebenarnya bukan mursyid tapi sebatas wakil talqin. Hati-hati, sekarang banyak yang mengaku-ngaku mursyid. Mursyid yang benar dan betul itu di zaman akhir ini hanya satu. Terima kasih Kiai atas penjelasannya tentang sanad dan guru pembimbing dalam beramaliyah.